Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Syadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat Dialah kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama belajar kali ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita menikmati masa sekarang ini. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu tentang af'al al-mabniyah atau fiil-fiil yang mabni. Nah, di sini ada beberapa fiil yang mabni itu ada dua, yaitu antara fiil madi, semua fiil madi dan fiil amar. Adapun fiil modori itu hukumnya itu mu'rab ataupun dia bukan termasuk mabni, dia termasuk mu'rab, cuma hanya saja ketika dimasuk ke nun niswa dan nun taukid itu dia fi'il mudhari ini berubah menjadi uh, bisa dikatakan sebagai fi'il yang mabni. Nah, di sini penjelasan kita tentang fi'il-fi'il yang mabni itu. Oke, yang pertama kita berawal dari pengertian fi'il mabni itu sendiri, yang dimana fi'il secara bahasa itu bermakna pekerjaan atau kejadian. Nah, bisa kita katakan lebih lebih ringkasnya itu adalah kata kerja. Nah, di sini mabni adalah menetapnya harakat akhir suatu kata pada satu keadaan tertentu. Artinya di sini dia tidak terpengaruh dengan amil-amil yang memasukinya ataupun baik itu tasrif ataupun kata ganti yang memasukinya, dia tidak terpengaruh olehnya, dia tetap mabni. Nah, ada hukum-hukumnya, sebentar kita akan jelaskan. Nah, yang disinilah fi'il yang mabniyah. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya ada fi'il madi. Yang pertama, fi'il madi di sini yaitu kalimat atau fi'il yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa lampau. Bisa katakan dalam bahasa Inggris itu seperti past tense. Nah, di sini ada contoh, itu kharaja, dia sudah keluar atau dia telah keluar. Ada zahabah, dia sudah pergi, raja'ah, dan dia sudah pulang. Nah, kata di sini yang menunjukkan adalah kata kerja yang sudah berlalu ataupun yang sudah dilakukan. Nah, ini ada beberapa tasrif atau timbangan dari fi'il madi. Bisa kita lihat ada mulai dari zahaba sampai zahabna. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini sebentar kita akan jelaskan kembali. Nah, selanjutnya itu macam-macam hukum mabni fil madi. Yang pertama ada mabni fathah. Nah, mabni fathah ada di sini contohnya fahima tolibun dan fahimat tolibatun. Nah, di sini fahima ini yang dikatakan mim di sini, huruf mim di sini berharakat fathah atau a. Nah, di sini adalah mabni fathah. Nah, yang kedua, fahimat tolibatun. Nah, walaupun ada amil yang memasukinya, tanis di sini, dia tetap di sini uh, dia tetap di sini adalah mabni fathah, fahimah. Dia tidak dirubah karena dia bersifat mabni ataupun tetap. Nah, di sini. Jika tidak tersambung dengan apapun, contohnya ada qala rabbuk. Nah, qala di sini. Dia tetap mabni fathah. Jika fi'il madi bersambung dengan tak tanis, contoh di sini qalats. Dia tetap di sini mabni fathah walaupun ada tak tanis. Jika fi'il madi bersambung dengan alif al-isnain atau alif yang menunjukkan dua, di sini waqala. Nah, inilah mabni fathah. Nah, kita langsung saja ke mabni dhammah. Nah, fi'il madi dibabnikan dhammah yaitu ketika fi'il madi bertemu langsung dengan waw jamak, waw yang menunjukkan arti banyak. Jamak di sini adalah arti banyak. Nah, fi'il madi yang bersambung dengan waw jamak contohnya wa qalu sami'na. Nah, di sini dhammah. Dia mabni dhammah di sini walaupun dia dimasuki ataupun bertemu dengan waw jamak. Waw di sini menunjukkan jamak. Waqalu. Nah, selanjutnya itu mabni sukun. Contohnya at-talibatu fahimna.
anta fahimta, antuma fahimtuma. Nah, di sini huruf mim bisa kita lihat di sini huruf mim di sini eh, itu sukun, berharakat sukun. Walaupun ada kata setelahnya, dia tetap mabni sukun. Nah, bisa kita lihat contoh-contohnya. Fahimti, fahimtunna, dia tetap dia di sini tetap sukun ataupun mabni sukun. Ini dikatakan mabni sukun. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan tentang fi'il madi, kita beralih ke yang selanjutnya itu tentang fi'il yang mabni adalah fi'il amar. Nah, fi'il amar atau fi'il amar yaitu kalimat yang menunjukkan kata perintah. Oleh karenanya, dilihat dari segi waktu, fi'il amar itu menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa akan datang. Contohnya, ukhruj, keluarlah. Di sini, ishab, irji, pulanglah. Ini beberapa contoh kata fi'il amar. Nah, ini juga ada beberapa tasyrif ataupun timbangan dari fi'il amar tersebut. Ada beberapa yang berubah namun saja, namun ini akan tetap mabni ketika dimasuki oleh contoh-contoh kalimat. Nah, selanjutnya itu di sini macam-macam mabni dalam fi'il amar. Ada 4, mabni sukun, mabni fathah, mabni hasfun nun, dan mabni hasfu harfu illat. Nah, ini ada 4. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu mabni sukun. Nah, fil amar mabni sukun apabila ia berupa fil sahih akhir atau tidak diakhiri alif, waw atau ya. Tidak pula juga disambung dengan alif tasniyah. Nah, sini waw jama ya mukhattabah dan nun taukid baik hafifah maupun sakilah. Nah, nun hafifah di sini dimaksudnya itu nun yang bermakna ringan dan sakila di sini nun sakila di sini bermakna berat. Nanti sebentar kita akan memberikan contoh-contohnya. Nah, yang pertama di sini contoh fil amar mabni sukun dalam kalimat. Nah, di sini wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allahu wa ati'na Allahu wa rasulah. Nah, di sini wa aqimna dia mabni sukun di sini. Yang dimana artinya tegakkanlah. Di sini juga wa ati'na. Ya, mabni sukun yang artinya di wa ati'na yang dimana artinya adalah taatilah. Ini termasuk dari kata perintah atau pengertian dari fi'il amar sendiri. Nah, selanjutnya itu mabni fathah. Fi'il amar mabni fathah apabila bertemu dengan nun taukid hafifah ringan dan sakila itu berat. Contohnya di sini uskuronna. Uskuronna di sini. Nun taukid yang contoh dari sakila itu berat. Ketika dibaca uskuronna bertasydid di sini. Ini contoh. Nah, contoh fi'il amr mabni fatah dalam kalimat di sini izhabna ilal masjidi ma'al amri. Nah, di sini izhabna. Dia bermakna apa? Dia berharakat fathah di sini. Yang artinya pergilah. Sini di sinilah bentuk fi'il amarnya itu adalah kata perintah. Pergilah ke masjid bersama Amar. Nah, di sini juga isma'na. Dia di sini tetap mabni fathah, dengarlah nasihatku. Ini fi'il amarnya di sini adalah nasihatku. Nah, yang ketiga yaitu mabni hasfun nun. Nah, fi'il amar mabni hasfun nun mabni hasfun nun itu adalah mabni yang dihilangkan nunnya. Hasfu dihilangkan nunnya. Apabila bertemu dengan alif tasnya atau alif bermakna dua, waw jama itu artinya banyak dan ya muannas mukhattabah. Maka ketika hendak memberi perintah kepada 2 orang atau lebih dari 2 atau kepada seseorang yang berjenis perempuan. Nah, contoh kalimat fil amar mabni hasfun nun di sini yaitu kita baca ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nah, di sini uknuti yang artinya taatlah. Nah, ini adalah termasuk perintah, taatlah. Di sini wasjudi. Di sini yang artinya sujudlah. Nah, yang selanjutnya itu mabni hasfu harfi ilat.
Fi'il amar mabni dengan membuang huruf akhirnya ketika berupa salah satu dari huruf illat yang tiga. Contoh itu waw, alif, dan ya. Contoh di sini adalah ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Ini mabni hasbu harfu illat di sini. Selanjutnya itu kita masuk kepada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu hukumnya adalah mu'rab atau itu dia berubah. Namun dia ketika dimasuki nun taukid dan nun niswa itu dia berubah menjadi mabni. Nah, contoh dari sini. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa itu fi'il mudhari. Yaitu di mana fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa sekarang atau akan datang. Di sini contohnya yahruju artinya dia sedang atau akan keluar. Yashabu dan yarji'u. Nah, sini contoh fi'il mudhari. Nah, yang selanjutnya um, ini yang dikatakan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa atau nun jamak wanita ada dua macam, yaitu yang pertama, fi'il mudhari yang fa'ilnya atau subjeknya terdiri dari nun niswa lil goib. Artinya nun niswa lil goib itu dia goib, itunya dia disamar-samar ataupun dihilangkan seperti itu. Nah, contohnya di sini at-tilmizatu yadrusna fil fasli. Nah, ini di sini. Inilah non niswa lil goib. Dia mana goib di situ. Dia tidak nampak di situ nonnya. Nah, yang kedua itu fi'il mudhari yang fa'il atau subjeknya atau pelakunya itu terdiri dari nun niswa lil mukhattab. Contohnya di sini antunna takranal kutuba fil maktabati. Nah, di sini. Inilah contoh dari fi'il mudhari yang dimasuki nun niswa. Di sini ada ada ketika dimasuki nun taukid ya, contoh di sini. Yadribanna, huruf ba yang merupakan huruf terakhir dari fi'il mudhari dibaca fathah karena bertemu dengan nun taukid sakila. Sini, yadrabanna. Seperti yang tadi jelaskan bahwasanya taukid sakila itu nun taukid sakila itu adalah nun yang pengucapannya itu berat. Sini ada tasdid. Yadribanna. Nah, yang kedua yasriban. Afwan, yadriban. Nah, huruf ba yang merupakan huruf terakhir dari fi'il mudhari dibaca fathah karena bertemu dengan nun taukid khafifah atau nun taukid yang ringan. Sini, yadriban. Dia ringan saja. Beda dengan ini yasriban. Nah, nunnya di sini berat. Itu yang dikatakan nun taukid syakila. Nah, yang selanjutnya di sini yakzuwanna. Yakzuwanna. Nah, di sini huruf waw yang merupakan huruf terakhir dari fi'il mudhari dibaca fathah karena bertemu dengan nun taukid sakinah seperti tadi. Nah, yang terakhir di sini yakzuwan, yakzuwan. Apa nih yakzuwan? Sini huruf waw yang merupakan terakhir dari fi'il mudhari itu dibaca fathah karena bertemu dengan nun taukid hafifah atau nun yang ringan. Sini hafifah. Yakzuwan. Nah, itulah tadi penjelasan dari fiil-fiil yang mabni, yang dimana ada fiil madi, fiil amr, dan fiil mudori, yang dimana fiil mudori dikatakan mabni ketika hanya dimasuki nun taukid dan nun niswah. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pembahasan di sini, bahasanya adalah bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya akan katanya. Maka disinilah pentingnya untuk mengetahui bahasa Arab adalah kita penting untuk memahami yang namanya kawaid atau kaidah-kaidah dalam uh, melihat ataupun membaca dari kalimat bahasa Arab itu sendiri.
di mana kita penting untuk mengetahui kawaid atau memahami kawaid itu agar kita terhindar dari kesalahan membaca dan berbicara. Nah, yang kedua itu fi'il mabni adalah kata kerja yang bentuknya tetap. Sini seperti kata kerja yang bentuknya tetap walaupun dimasuki an ataupun kata setelahnya dia tetap, baik itu di fi'il madi dia baik itu fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudori yang bertemu nun takdir dan niswa, dia itu tetap mabni ataupun apa kata kerja yang tetap. Nah, yang ketiga itu sini bentuk fi'il yang mabni adalah seluruh fi'il madi. Nah, seperti dijelaskan seluruh fi'il madi dan seluruh fi'il amar dan fi'il mudori yang mabni hanya ketika fi'il mudori itu bersambung dengan nun niswa, nun jama' dan nun tauki yang bermakna pasti. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang fiil-fiil yang mabni. Adapun nanti penjelasan-penjelasan yang lebih rincinya bisa kita searching-searching di Google, searching-searching di YouTube, ataupun membaca buku-buku referensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.